Selamat pagi anak-anak kelas 8. Pada pertemuan keempat, di sini kita akan mempelajari tentang bidang miring, pengungkit atau tuas, dan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Bisa kalian lihat pada gambar di slide, ini merupakan salah satu dari jenis prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, bisa kalian lihat, misalnya kalian sedang memegang gelas yang berisi air, itu termasuk prinsip kerja pesawat sederhana pada tuas apa bidang miring. Jadi jawabannya, saat kalian sedang memegang gelas yang berisi air, kalian tuh sudah melakukan prinsip kerja pesawat sederhana pada tuas atau pengungkit. Kenapa bisa disebut dengan tuas? Karena pada saat kalian sedang memegang gelas yang berisi air, di bagian gelas ini merupakan beban atau B. Sedangkan untuk di bagian siku itu merupakan titik tumpu kalian. Sedangkan pada yang di bagian lengan bawah ini merupakan kuasa, dalam artian lengan kalian yang menjadi kuasanya. Lalu untuk di sikunya itu menjadi titik tumpunya. Sedangkan pada bagian gelas yang kalian memegang gelas yang berisi air itu termasuk bagian beban. Jadi bisa disimpulkan ketika kalian sedang memegang gelas yang berisi air, kalian tuh sedang melakukan prinsip kerja pesawat sederhana pada pengungkit atau tuas. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang bidang miring. Bidang miring itu merupakan salah satu contoh pesawat sederhana berupa papan datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada skrup atau pada tangga. Nah, untuk persamaan dari bidang miring sama seperti pada katrol, yaitu gaya kuasa sama dengan gaya berat dikali ketinggian per perpindahan atau jarak. Sehingga jika kalian ingin mencari keuntungan mekanis, maka besar dari keuntungan mekanis dari bidang miring adalah Km sama dengan S per H, atau Km sama dengan W per M, seperti itu ya. Kita lanjut pada contoh soal. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mendorong beban pada sistem di atas. Nah, jadi berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa gaya beratnya itu sebesar 4000 Newton. Lalu untuk tingginya tuh atau H sama dengan 75 cm. Nah, dari 75 cm kita ubah ke meter, jadinya 75 per 100 sama dengan 0,75 meter. Lalu untuk jaraknya itu atau S sama dengan 3 meter. Jadi yang ditanya adalah gaya kuasa. Tinggal kita masukkan saja persamaan yang mencari F-nya, yaitu F sama dengan W dikali H per S. Atau bisa juga seperti ini dengan menggunakan rumus persamaan yang keuntungan mekanis, yaitu W per F sama dengan S per H. Tinggal kita masukkan saja W itu atau gaya berat sebesar 4000 Newton per F sama dengan 3 meter per 0,75 meter. Nah, kita bagi dulu 3 dibagi 0,75 itu hasilnya 4, sehingga untuk mencari F-nya atau gaya kuasa sama dengan 4000 Newton per 4 meter, maka bisa didapatkan hasilnya 1000 Newton. Seperti itu ya contoh soal pada prinsip kerja pesawat sederhana pada bidang miring. Kita lanjut pada pengungkit atau tuas. Tuas atau pengungkit itu merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada jungkat-jungkit, memotong kuku, pinset, dan lain-lain. Nah, biasanya pengungkit atau tuas itu dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Nah, untuk persamaannya, untuk mencari keuntungan mekanis tuas atau pengungkit,
Itu rumusnya KM sama dengan gaya berat per gaya kuasa, atau lengan kuasa per lengan beban sama dengan gaya berat per gaya kuasa. Nah, dengan memindahkan ruas, LB-nya bawa ke atas dan gaya kuasanya dibawa ke atas, maka didapatkan hasilnya yaitu lengan kuasa dikali F atau gaya kuasa sama dengan gaya berat dikali lengan beban. Nah, untuk jenis-jenis pengungkit atau tuas dibagi menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama atau tuas golongan pertama. Nah, tuas ini biasanya titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, kalau tuas golongan pertama atau tuas jenis pertama ini bekerja dengan memperbesar gaya yang diberikan. Contoh dari tuas jenis pertama yaitu gunting, lalu ada tang, palu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu tuas golongan kedua atau tuas jenis kedua. Biasanya bekerja dengan cara memperbesar gaya, di mana titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh dari tuas jenis kedua yaitu gerobak dorong, pembuka botol, dan rem tangan. Dan yang terakhir yaitu tuas golongan ketiga atau tuas jenis ketiga. Biasanya titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Kalau tuas jenis ketiga ini bekerja dengan cara memperbesar gerakan. Contoh dari tuas jenis ketiga yaitu skop, penjepit makanan, staples, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya prinsip kerja sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, ketika kalian sedang bermain bulu tangkis, maka otot leher kalian kalian kan pasti menghadap ke atas, sehingga otot leher yang menengadah kepalanya itu menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana pada pengungkit atau tuas jenis pertama, di mana titik tumpu itu berada di antara kuasa dan beban. Lalu selanjutnya ketika kalian sedang memegang raket, nah, ketika kalian sedang melakukan permainan bulu tangkis, kalian menegangkan otot lengan dan bahu kalian, sehingga ketika kalian sedang menegangkan otot lengan dan bahu kalian itu menggunakan pengungkit atau tuas jenis ketiga, di mana kuasa itu terletak di antara titik tumpu dan beban. Lalu yang ketiga, ketika kalian sedang berjinjit. Ketika kalian sedang berjinjit itu terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya. Jadi bisa disimpulkan ketika kalian sedang berjinjit, kalian sedang melakukan prinsip kerja pesawat sederhana pada pengungkit atau tuas jenis kedua, di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Seperti itu ya. Baik, sekian pemaparan tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada bidang miring dan tuas atau pengungkit. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.